Beliau sehari-hari adalah Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Waktu lebih kurang 20 menit, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Radul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Musbida Kabupaten Sijunjung, yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Kepala OPD, Pak Camat dan Bapak Dinagari, dan juga mungkin unsur-unsur pemuka masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas rahmat dan berkenannya kita akan memberikan peluangan dan kesempatan untuk hadir pada acara konsultasi publik dan KPD 2024 Kabupaten Sijunjung ini. Berdasarkan agenda perencanaan ini, Kabupaten Sijunjung ini yang pertama pecahkan juga melaksanakan konsultasi publik di wali kota. Kita apresiasi karena ke depan kami lihat Kabupaten Sijunjung semakin baik dalam menyusun perencanaan. Apalagi besok kita juga ada acara di sini provinsi akan menilai dokumen perencanaan PPD terhadap bangunan daerah, karena Kabupaten Sijunjung masuk nominasi yang akan kita unggulkan dan akan dinilai oleh pusat Bappenas. Mudah-mudahan bisa membawa nama harum buat Sijunjung nanti, karena rewardnya juga ada secara nasional. Kita akan dapatkan dana insentif daerah. Kalau tahun kemarin lebih kurang 20 M, kita harapkan mungkin ada peningkatan nanti. Sehingga dengan kita sungguh-sungguh unsur perencanaan dan penuh perhatian dan kolaborasi bersama, itu kita berharap perencanaan pencapaiannya akan semakin baik. Disampaikan oleh Bung Kaban tadi, pencapaian kita memang secara makro sangat baik dalam target-target sesuai dengan yang ditargetkan di RPJMD kita. Nah, salah satu isu yang harus diangkat kita di dalam RKPD 2024 ini adalah isu-isu mengenai kemiskinan dan stunting. Itu secara Mendagri menyatakan bahwa di dalam penyusunan RKPD ini menganut kepada penyusunan tiap tahun dikeluarkan oleh Mendagri, itu kita harus diakomodir kepentingan terhadap penurunan target kemiskinan dan juga stunting. Kemiskinan tahun 2024 diharapkan oleh Pak Presiden waktu acara Musbida secara nasional kemarin itu 0%, tahun 2024 harus 0%, termasuk juga target penurunan inflasi. Juga stunting kita secara nasional ditargetkan 2024 itu bisa tercapai 14%. Bapak Ibu yang kami hormati, tentang pokok dalam penurunan kemiskinan kita lihat sekarang ini, kemiskinan memang secara nasional itu trennya turun, karena dalam semakin melambatnya, tapi semakin turun dengan melambat itu tentu perlu upaya-upaya kita juga bagaimana penanggulangannya lebih fokus, karena biasanya kalau semakin turun itu yaitu upaya kita untuk menanggulangi itu lebih susah atau lebih payah. Nah, untuk itu tentu kita perlu upaya-upaya bersama bagaimana kemiskinan ini dapat kita elaborasi secara bersama. Buktinya kita lihat tadi seperti yang disampaikan oleh kawan, bahwa walaupun kemiskinan kita turun, tapi kemiskinan ekstrim kita naik. Nah, itu kita akan coba lihat nanti bagaimana profil dari kemiskinan ekstrim ini. Kemudian tantangan kita kedua adalah kerentanan sangat tinggi. Penduduk dengan tingkat konsumsi di sekitar garis kemiskinan sangat besar jumlahnya. Jadi garis kemiskinan itu adalah daya mampu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada kebutuhan terhadap makanan dan non makanan. Jika garis kemiskinan naik 20%, jumlah penduduk miskin akan bertambah lebih kurang 100%. Kemudian juga ketimpangan sangat sulit diturunkan. Jika kemiskinan susah kita turunkan, akibatnya tentu laju pertumbuhan kelompok penduduk bawah cenderung rendah, sekitar 2% per tahunnya. Jadi kalau kita lihat kemiskinan itu pada umumnya berada pada garis 1. Nah, itu memang agak susah kita lihat ketimpangan dalam penurunannya itu. Kita lihat Kabupaten Sijunjung ternyata Gini rasionya sangat rendah, sehingga kami melihat bahwa ketimpangan antara yang kaya dan miskin itu sangat rendah, tidak ada terlalu tinggi yang kaya terlalu kaya dan miskin terlalu miskin. Nah, melihat kepada target-target yang diterapkan oleh pemerintah, maka sangat dibutuhkan kebijakan ini. Presiden kemudian melalui lembaga juga telah mengeluarkan Perpres nomor 15 tahun 2010, sudah ditindaklanjuti dengan Perpres 96 dan Perpres nomor 4 tahun 2020. Kemudian juga Permendagri 53 tahun 2020, di mana daerah diwajibkan membentuk TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah,
itu yang diketuai oleh Bapak Wakil Kepala Daerah, yaitu Bapak Wakil Bupati, Wakil Gubernur atau Wakil Wali Kota. Kemudian yang pengajaran diharapkan mungkin keterlibatan semua pihak nantinya pewafatan data, karena data yang kita gunakan sekarang ini kebanyakan ada data DTKS namanya dan juga data P3KE. Nah, data DTKS dikeluarkan oleh Kemensos, data P3KE pensasaran percepatan pembangunan itu dikeluarkan oleh Sekretariat Wapres TMP 2K, Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Nah, itu perlu kita nanti akan sampaikan, perlu verifikasi orang baik BPS, karena secara nasional itu sudah disampaikan ke seluruh Indonesia data-data orang yang miskin tersebut, datanya baik BPS. Nanti kita akan lihat bahwa ada biasnya antara data P3KE dengan data DTKS. Oleh karena itu nanti kami sudah melakukan monitoring evaluasi ke beberapa kabupaten kota, ternyata masih dalam tahap verifikasi oleh Pak Wali Negari. Lanjut, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tentang percepatan dan penghapusan kemiskinan itu kepada di daerah diminta agar memfokuskan lokasi-lokasi prioritas percepatan kemiskinan ekstrim. Nah, kita berharap di tahap penyusunan KPD 2024 ini data-data yang kita gunakan itu haruslah datanya tidak bias lagi, exclusive error, orang-orang yang seharusnya menerima tapi tidak menerima kita pastikan dengan melakukan verifikasi data P3KE tadi. Di situ diamanahkan bersama proses itu bahwa rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diperlukan strategi untuk mengurangi beban masyarakat, kemudian peningkatan pendapatan dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Di dalam instruksi itu juga kepada gubernur diminta untuk melakukan koordinasi kepada kabupaten kota tentang penyiapan data-data keluarga miskin. Nah, ini kita kabupaten kota ada yang minta langsung kepada Sekretariat TMP 2K, ada juga ada yang melalui provinsi. Data ini kita fasilitasi. Kemudian kita juga harus memastikan pengujian data nama penerima ini dengan data nama bayi dan BPS. Kami harapkan nanti karena di kabupaten kota diminta menyusun dokumen RPKD namanya, rencana pengembangan kemiskinan daerah, dan saat ini kami pantau itu di berbeda kabupaten kota masih berproses penyusunan finalisasinya. Kami akan nanti melaporkan kepada kalau kabupaten kota melaporkan kepada gubernur, nanti kami di provinsi juga lagi menyusun dan melaporkannya kepada Mendagri. Kemudian instruksi kepada Bupati Wali Kota itu diminta agar juga melakukan pendataan keluarga miskin ekstrim itu diturunkan. Jadi kawan-kawan di Bapeda, kami konfirmasi kepada Potensi Junjung, kawan-kawan Bapeda sudah menurunkan ke kantor Wali Negari. Nah, ini verifikasi ini, data ini perlu kita lakukan. Apakah data diberikan oleh TMP 2K ini, data P3K ini masih sah atau sahih datanya? Apakah orangnya masih hidupkah? Atau statusnya sudah meningkat sekarang ini? Atau dia pindah tempat tinggal? Nah, data-data dari Pak Wali ini yang sangat penting nanti sebagai data kita sebagai penerima manfaat dalam program kegiatan yang akan kita susun di tahun 2024 nanti. Ini Permendagri 53 tahun 2020 menyatakan di sini ini mengenai TKPK, Timulasi Penanggulangan Daerah yang ketuanya Pak Wakil Bupati. Di sini diminta agar bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian juga membentuk TKPK sesuai dengan SK. Ini kami lihat sudah ada SK-nya. Nah, mudah-mudahan tim ini bekerja efektif dan bisa menyampaikan hasil-hasil pendataan ini, dan juga kalau bisa dengan berita acara yang telah disusun oleh melalui Musrembang Desa, Musrembang Negari itu dapat divalidasi dan disosialisasikan sebelum kita pembahasan nantinya dengan DPRD dalam penyusunan KUA atau penyusunan APBD nantinya. Bapak Ibu mengerti fakta masyarakat miskin sekarang ini di tahun 2022, kita lihat bahwa angka beban ketergantungan penduduk masih sangat tinggi, 48,4 berdasarkan data dari BPS. Artinya setiap orang yang usia produktif itu masih menanggung beban hidup 48 orang. Jadi 100 orang masih menanggung 48 orang penduduk usia yang tidak produktif. Kemudian kondisi kemiskinan ekstrim berdasarkan data Susenas, sekitar 1 di antara 3 kepala rumah tangga miskin ekstrim status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD. Kemudian sekitar 1 dan 7 kepala rumah tangga miskin ekstrim adalah perempuan. Jadi di sana oleh perempuan sebagai kepala rumah tangga. Dalam artian
statusnya mungkin janda di sini. Kemudian 1 di antara 5 rumah tangga miskin ekstrim memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas atau anak cacat. 1 di antara 2 rumah tangga miskin tidak mendapat akses terhadap sanitasi layak. Kemudian 1 di antara 7 rumah tangga miskin ekstrim tidak memiliki toilet atau MCK-nya. Kemudian dari sisi angkatan kerja kita lihat bahwa 3 dari 4 laki-laki usia kerja bekerja, kemudian 1 dari 2 perempuan usia kerja bekerja. Kemudian lapangan pekerjaan kalau kita lihat dari struktur PDRB itu masih didominasi oleh sektor pertanian. Itu sebesar 34,96% di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sangat mempengaruhi dalam rangka pencapaian penurunan kemiskinan ekstrim nantinya di Provinsi Sumatera Barat. Karena angka beban ketergantungan hidup ini juga ditanggung oleh keluarga. Apalagi kalau keluarga itu sudah keluarga miskin, tentu bebannya akan lebih berat lagi karena menanggung beban hidup masyarakat kita yang usia tidak produktif lagi. Kemudian berdasarkan verifikasi data BNMBFS, kita sudah peroleh dari Sekretariat TMP2K ini di provinsi kita langsung mendapat kepercayaan Bapeda yang akan mengkoordinir data ini. Kemudian data ini sudah diberikan kepada masing-masing juga kabupaten kota dengan target-target yang telah ditentukan. Bapak Ibu semuanya dapat melihat profil kemiskinan di kabupaten kita. Kabupaten Sijung itu dapat diakses melalui situs Kemenko PMK. Jadi semua orang bisa lihat di HP juga bisa lihat ini berapa jumlah kemiskinan kita sampai tingkat kedalaman kecamatan. Nah kalau kita ingin akses yang lebih dalam lagi sampai tingkat nagari itu harus login dulu. Itu usernya ada di Bapeda. Bisa sampai dapat menata namanya sampai BNMBFS. Dapat juga statusnya, ada 7 status juga. Apakah dia termasuk yang stunting, tidak punya rumah, ada lantai rumahnya, dapat dilihat di situ. Tapi Bapak Ibu kalau ingin melihat secara umum sampai level nagari, datanya bisa dilihat di website P3KE Kemenko PMK. Lanjut. Nah itu situs websitenya. Kami kalau di data itu kita lihat antara data Sumatera Barat di Sijunjung itu data keluar pada individunya 16.000, kemudian individunya 73.000. Namun kalau kita bandingkan dengan data data DTKS itu akan lebih rendah. Jadi ini data dari Kementerian Sosial, data DTKS periode Agustus 2022 datanya lebih tinggi. Jadi kalau di kemiskinan kita 1,6 juta, di data DTKS 2,8 juta. Jadi kalau kita lihat di irisan itu sebenarnya data P3K itu di dalam irisan, diagram Venn itu di dalam, kemudian data DTKS itu di luar. Ini di situs data P3KE kita lihat ini seperti kami sampaikan dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung itu bisa kita lihat nantinya data itu data keluarga dan data individu. Ini bisa Bapak lihat nanti di HP masing-masing kalau ingin menelusuri data-data ini karena dikeluarkan resmi oleh Sekretariat Wakil Presiden melalui TMP2K. Kemudian kalau kita separatnya berdasarkan peta, lanjut. Ini bisa kita lihat bahwa di Sijunjung itu persentase kemiskinan ekstrim tahun 2021 0,73%. Kemudian persentase kemiskinan ekstrim tahun 2022 2,21%. Itu angkanya jelas naik di situ. Nanti kita akan lihat berapa angkanya. Ini angkanya naik 1,44% dari 1.804 menjadi 5.561. Ini data dari TMP2K berdasarkan sebaran petanya. Ini kalau kita klik lagi berdasarkan akun, lanjut. Kalau kita lihat lanjut nih Pak. Kalau kita lihat akun itu kita di Kabupaten Sijung ini diberikan datanya desil 1 sampai desil 3. Dari data P3K itu ada data prasejahtera. Kita lihat contoh tampilannya di sini di atas itu ada jumlah keluarganya 1.694. Ini datanya bisa kita verifikasi. Nah ini data diverifikasi oleh Pak Wali ini. Apakah benar data ini sudah kondisinya seperti yang ditampilkan oleh P3K ini? Kemudian di bawahnya yang kuning itu adalah data individunya. Nah berdasarkan kondisi ini nanti kita di tim TAPD menyarankan lanjut di prioritas wilayah mana daerah-daerah yang intervensinya paling tinggi kita lakukan. Kalau berdasarkan data tadi itu Kecamatan Kamang itu paling banyak jumlah penduduk miskinnya. Nah itu perlu elaborasi kerjasama proyek dari OPD terhadap kelompok prima
kegiatan kita, misalnya kalau di pertanian itu kelompok taninya ada nggak masuk di kelompok miskin itu. Kemudian juga di OPD lain, di dinas lain ada nggak? Kita lebih prioritaskan di daerah yang sebaran miskin itu paling tinggi di antara 8 kecamatan tadi. Nah, ada intervensi prioritas 1, kemudian di intervensi prioritas 2, intervensi sampai 4 di desa kuadrat ini. Nah, kami diharapkan ini desa kuadrat ini sudah bisa dibuat oleh Bapeda. Dari 8 kecamatan itu mana yang masuk prioritas 1 harus tangani. Kemudian prioritas 2-nya mana, prioritas 3 dan 4. Nah, ini akan menjadi bahan kita nantinya dalam penentuan kelompok penerima sasaran kemiskinan ini. Bapak Ibu semuanya kami hormati. Kalau kita lihat perkembangan kemiskinan ini, kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Bung Kabar juga, memang trennya turun. Itu angka kemiskinan, tapi ekstrimnya naik juga. Jadi yang miskin ekstrim miskin yang paling kaya ya, sudah kronis. Nah, kalau kita lihat dari P1, P2 tadi, indeks kedalaman dan indeks keparahan juga semakin turun trennya. Nah, kepada setuju termasuk salah satu yang angka kemiskinan turun, P1-nya juga turun, P2-nya juga turun. Namun kalau kita lihat kembali di sini berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 dari data DTKS. Jadi kalau data DTKS ini dia menggunakan wajib menggunakan data DTKS untuk kebutuhan kegiatan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Kalau untuk pemerintah daerah boleh merujuk ke data itu juga, tapi yang wajib itu adalah data P3KE. Jadi kalau data DTKS itu juga digunakan untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN dari Kementerian Sosial, apabila bansos, dana sosial. Kemudian juga di Pemda juga dapat merujuk data DTKS yang digunakan. Yang kita gunakan di Pemda adalah keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2022 tentang penetapan sumber dan jenis data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Lanjut, Pak. Nah, ini di diktum ketiga menyatakan bahwa sumber data yang digunakan adalah dari data pendataan keluarga badan kependudukan dan keluarga berencana beserta pemutakhiran yang telah diberikan berdasarkan informasi kesejahteraan. Jadi ada data-data di sini yang resmi yang kita lihat di data situs P3KE tadi. Nah, untuk di desa atau negari juga telah diikut dengan SDGs desa. Jadi kita Bapak Ibu yang terhormati sudah tahu soal ini. Kemudian juga Menteri Desa sudah menetapkan target kita 24 adalah 0% kemiskinan ekstrim di desa, dan Kementerian Desa melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 prioritas penggunaan dana desa tahun 2003 ini sampai tahun 2024 ini tidak akan jauh berbeda, di mana Pak Wali diminta untuk memutakhirkan juga data termasuk data kemiskinan. Nah, itu disampaikan oleh Bapeda tadi, data baik dan MDS kita lakukan pemutakhiran. Kemudian juga pengelolaan miskin melalui bantuan langsung ke desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian juga terkait dengan data SDGs, data tanpa kemiskinan, kemudian juga tanpa kelaparan. Kemudian di Permendagri 81 tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun 2023, nanti 2024 juga akan dikeluarkan oleh Mendagri data ini. Jika kita akan melakukan penghapusan kemiskinan sebesar 1,2%. Kemudian juga bagaimana kita memberdayakan petani-petani karena dominasi struktur penduduk kita masih di pekerjaannya masih banyak diserahkan oleh petani-petani kita dan juga rumah tangga petani. Kemudian di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 nanti pedoman penyusunan APBD itu tiap tahun dikeluarkan Mendagri. Nanti 2024 juga akan PBD 2024 juga akan dikeluarkan pedomannya. Tapi kami menelusuri bahwa dalam lampiran itu tidak akan jauh banyak berubah. Tetap kemiskinan ekstrim ini berbunyi untuk diturunkan. Di sini di poin 3 dinyatakan bahwa menyusun program dan rencana kerja pemerintah daerah dengan mengalokasikan APBD untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, termasuk pemutakhiran data dengan baik dan MDS. Jadi ada program kegiatannya. Kemudian di produksi sendiri kita sudah melihat bahwa kita di Sumbar sudah cukup banyak menurunkan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim karena kebijakan penganggaran dan APBD Sumbar kita. Di tahun 2022 kemarin anggaran untuk tahun kemiskinan kita alokasikan sebanyak 48,5 M. Kemudian juga di perubahan itu sebanyak 22 M. Kemudian kita kemarin juga di supervisi pengawasan oleh BPKP.
di untuk APBD 2003 ini. Rekomendasi dari BPKP itu dari hasil pengawasannya di poin 2 menyatakan bahwa data by name address kebijakannya telah diterima oleh Bapeda Provinsi Sumatera Barat ternyata belum dimanfaatkan. Ini termasuk Bapeda Kabupaten Kota dan Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemarin kami waktu ditanya oleh BPKP menyatakan bahwa data ini baru beberapa bulan kita terima dan sekarang masih dalam tahap verifikasi oleh Kabupaten Kota. Nah, data ini diminta agar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kabupaten Kota melalui TKPK-nya. Jadi kami harapkan juga ada untuk kita semuanya nanti bagaimana data-data yang kita diberikan ini dimanfaatkan oleh semua OPD dalam rangka mencapai kemiskinan ekstrim 0% ini. Di sini juga dinyatakan bahwa program kegiatan yang terdapat dalam LKPD tidak spesifik menyasar keluarga miskin ekstrim. Nah, jadi kita berharap nanti LKPD 2024 itu kelompok sasaran kita itu walaupun nanti OPD pedagogiknya adalah OPD tertentu, tentu di target di LKA-nya atau DPA-nya sudah nampak apakah kelompok itu kelompok yang kita bina atau kelompok-kelompok yang sudah masuk dalam data P3KI tersebut. Ini kalau kita lihat tren kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dalam 10 tahun terakhir, ini angkanya memang sangat menurun sekali. Tingkat kemiskinan kita bisa dikatakan sampai 5,92%, setara dengan 335.000 jiwa. Kemudian dari persentase dan jumlah penduduk miskin tahun 2021, Kabupaten Sijunjung termasuk dalam peringkat 10 terendah. Ini kita lihat dari foto lain, jumlah penduduk miskin yang paling tinggi itu ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kalau kita di Provinsi Sumatera Barat itu secara nasional kita berada di peringkat 6 terendah. Dan kalau di Pulau Sumatera dari 10 provinsi kita termasuk 2 terendah setelah Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kita secara nasional dan secara kepulauan kita wilayah masih tetap rendah. Namun di Provinsi Sumatera Barat sendiri kita lihat pada sebarannya Kabupaten Sijunjung berada di peringkat 10 dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin. Kemudian dari sisi kemiskinan ekstrim dari 43.671 itu Sijunjung itu naik. Jadi 19 kabupaten kota kita ada 8 kabupaten kota yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrim. Jadi dari kondisi 2021 0,73 sekarang naik jadi 2,21. Kalau kita lihat dari jiwanya 2021 itu 1.800, sekarang 2022 5.561. Ada sekitar lebih kurang 3.000-an naik jumlah penduduk miskin ekstrimnya. Ini kalau kita lihat sebaran penduduk miskin ekstrim, ternyata Sijunjung itu paling tinggi di nomor 1 tapi setelah Mentawai, ini berada di zona merah. Ini 22,1% itu jumlah jiwanya 5.561. Jadi kami berharap ini karena Sijunjung termasuk yang tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Sumatera Barat, tentu perlu ada upaya ekstraordinari di kita bersama. Semua OPD mungkin bisa mengeroyok sehingga tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sijunjung dapat kita tekan dan mudah-mudahan di 2024 sudah bisa 0%. Yang sudah 0% itu Kota Padang Panjang di Kota Padang Panjang, tapi tren itu terlihat agak menaik dari kemarin dan kami sudah minta Kota Padang Panjang pada waktu konsultasi PPD program daerah itu untuk bisa berkolaborasi juga percepatan ini, terutama kemiskinan yang berada di Desil 1. Ini 1 menit aja. Ya. Kemudian terkait dengan strategi seperti kami sampaikan ada 3 strategi kita mengenai depan, kemudian peningkatan pendapatan dan pengurangan jumlah kemiskinan. Di Provinsi Sumatera Barat kita melalui TKPK sudah melibatkan semua OPD. Ada 21 OPD kita libatkan menanggung beban, kita bebankan kepada penghulu. Jadi di dokumen RPKD kita itu semua OPD walaupun di Permendagri 90 tidak ada nomenklatur khusus yang diberikan untuk kemiskinan itu, tapi kita kelompok prima atau target kegiatan itu adalah warga miskin. Jadi semua OPD berkolaborasi di provinsi untuk mendukung percepatan ini. Jadi kita harapkan mudah-mudahan nanti termasuk salah satu lokus kegiatan itu adalah di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan yang ada data di OPD kita di provinsi. Ini program kemiskinan kita lihat sudah dilaksanakan beberapa OPD baik melalui dana APBD, APBN maupun melalui dana CSR. Kemudian arah kebijakan kita lihat di
RPJMD-nya Kabupaten Sijunjung itu sudah dapat dalam misi 2, sudah akomodir, ada sinkronisasi pencapaiannya, ada strategi dan ada kebijakannya. Kemudian dari target 2022 memang berhasil diturunkan dari targetnya 6,56%, realisasi 6,00%. Kami berharap mudah-mudahan target ini semakin cepat dicapai realisasinya. Kemudian upaya yang dilakukan dalam pengendalian kemiskinan ada melalui 3 pilar. Pertama, komitmen pemerintah. Nah, ini kita harapkan tadi ada penekanan dari pimpinan bagaimana program kita ini fokus di 2024 ini dengan menetapkan regulasi. Kemudian sudah ada verifikasi di tingkat nagari, tentu dikeluarkan keputusan kepala daerah dari data penerima BLN ini sebagai rujukan dalam terima manfaat dan program kegiatan ini. Yang ketiga, ada koordinasi program anggaran dan sasaran tingkat daerah melalui kolaborasi nantinya apakah boleh dana APBN yang kita sinkronkan dengan dana APBD. Yang ketiga, tentu dengan pemantauan dan evaluasi. Bapak Ibu yang hormati, sebagai penutup kami sampaikan bahwa target pengguna listrik menjadi 0% membutuhkan upaya kita bersama lintas OPD, lintas kementerian, lintas peran serta masyarakat semuanya. Kemudian dalam upaya penghapus kemiskinan ekstrim, kita diharapkan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, mungkin dengan melalui kegiatan dan kementerian, melalui dana TP dan Dekon, DAK juga kita lakukan di situ untuk melakukan percepatan penghapusan ini. Diharapkan juga menggunakan data P3KE untuk mempercepat penajaman sasaran program. Kemudian kita harapkan kalau masih ada waktu membuat roadmap upaya penghapusan ekstrim, kemudian menyusun upaya terobosan dalam upaya percepatan penghapusan ekstrim dan melakukan langkah-langkah koordinasi instrumen kebijakan pusat dan daerah. Kemudian mengutamakan penyelesaian exclusion error. Jadi ini saya harus menerima tapi tidak menerima, nanti perlu kita verifikasi kembali. Jangan karena Pak Wali ada di masyarakatnya di situ lebih mengabaikan kriteria yang sudah ada. Kemudian memberikan dukungan fiskal dan kemiskinan ekstrim dan mengkolaborasikan dengan sumber dana non APBN lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai bahan kita dalam menerjemahkan kebijakan dan juga musuh strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sijunjung. Mohon maaf jika ada yang kurang, kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.